kita harus meyakini, kita harus menyadari bahwasanya apapun penyakit kita, apapun masalah dalam hidup kita, apapun musibah yang kita alami, semua penyebabnya adalah dosa. Ingat, sakit, sulit, sempit, sedih, sengsara, penyebabnya adalah dosa. Dosa gerbangnya banyak. Ada dosa maksiat, kalau teman-teman lagi berbuat teman-teman lagi sulit, diberi nasihat gara-gara ada dosa maksiat, otomatis langsung ingat nggak dengan maksiatnya? Ingat. Ketika teman-teman lagi dalam keadaan sakit, dapat nasihat dari orang karena adanya dosa kezoliman, ingat nggak kira-kira dengan kezolimannya? Ingat. Begitupun dosa-dosa yang lain, dosa riba, dosa kemusyrikan, dan lain sebagainya. Namun ketika teman-teman lagi ada masalah, lagi mengalami sulit, kemudian lagi sakit, dapat nasihat, disebabkan karena adanya dosa lisan, adanya dosa janji, dosa sumpah serapah. Ingat nggak dengan janji dan sumpahnya? Nggak ingat, teman-teman. Nggak ingat. Ketika sedang sakit, sulit, sempit, sedih, sengsara, menderita, dapat nasihat, ini semua disebabkan karena dosa-dosa ucapan Anda, dosa janji dan sumpah Anda. Itu orang langsung berpikir, janji yang mana ya? Sumpah yang mana ya? Perasaan saya nggak pernah punya janji, perasaan saya nggak pernah punya sumpah. Akhirnya muncul hal-hal seperti itu. Karena banyak orang yang nggak sadar dengan ucapannya sendiri. Ucapan itu sesuatu yang disepelekan bagi kebanyakan orang. Dalam hukumnya, orang ketika menyepelekan sesuatu pasti mudah dilupakan, sulit untuk diingat. Begitupun ucapan kita, mudah dilupakan, sulit diingat. Sama kayak orang, maaf, kapan terakhir kali Anda muak? Gak ingat. Kenapa? Disepelekan. Sesuatu yang disepelekan itu pasti sulit untuk diingat dan mudah untuk dilupakan. Mudah. Begitupun perkara ucapan. Para ulama menyampaikan, hancurnya manusia itu karena nafsunya, hancurnya manusia itu karena lisannya. Ketika mendengar nasihat itu, kira-kira sadar nggak lisan kita penyebab penyakit kita? Sadar nggak lisan kita penyebab sulitnya dalam hidup kita? Sadar nggak lisan kita itu penyebab malapetaka dalam hidup kita? Sadar nggak? Sulit untuk menyadarkan itu. Karena banyak orang yang nggak merasa punya dosa-dosa lisan. Banyak. Itulah kenapa Allah memberikan hukum di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Wajib hukumnya menggugurkan dosa janji, dosa sumpah. Apalagi yang pernah melanggarnya, wajib untuk digugurkan. Silakan buka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Ketika bicara tentang lisan, semua orang banyak yang tidak mengakui ucapannya, tidak mengakui janji dan sumpah-sumpahnya. Karena banyak orang yang nggak sadar janjinya, nggak sadar sumpahnya. Apalagi orang yang mendapatkan peringatan paling dahsyat dari Allah. Allah bersumpah kepada orang-orang yang bersumpah dengan harga murah. Sumpah dengan harga murah itu apa? Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Rasulullah, dikit-dikit yakin sumpah, dikit-dikit yakin sumpah demi Allah, yakin sumpah demi Allah. Cuma ngasih tahu, baksonya enak demi Allah. Tuh. Cuma misal ngasih tahu, ini saya kemarin habis dari sana, demi Allah kemarin saya meyakinkan segala sesuatu. Cuma ngobrol santai aja, dikit-dikit demi Allah, demi Allah saya pada, demi Allah, demi Allah. Hati-hati. Orang yang lisannya sering mengucap kalimat demi Allah dengan harga yang murah, seketika malaikat di sekelilingnya tutup telinga. Kenapa? Karena saking menyeramkannya kalimat itu. Kenapa? Karena malaikat tahu ancaman bagi orang-orang yang seperti itu. Malaikat tahu ancaman bagi orang-orang seperti itu. Tertulis dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Lihat ancamannya. Buka Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Allah bersumpah kepada orang yang bersumpah. Sumpah-sumpah dengan harga murah. Apa sumpahnya? Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya. Allah tidak akan memperhatikannya. Dan Allah tidak akan mensucikannya. Mau mendapatkan ini? Nauzubillah teman-teman. Ya, mau nauzubillah teman-teman. Jangan sampai mendapatkan 4 ini di akhirat. Nggak diberikan tempat, nggak disapa, nggak diperhatikan, nggak disucikan. Makanya hati-hati dengan lisan. Hati-hati. Hati-hati. Tegurannya untuk di akhirat begitu menyeramkan. Makanya tegurannya di alam dunia pun sama. Masalah dengan terus datang silih berganti, ujian bertubi-tubi. Teguran itu karena apa? Karena kita punya kesalahan. Ketika kesalahannya belum diperbaiki,
makanya tegurannya akan terus datang. Tuh ya teman-teman ya, teguran akan terus datang. Namun masih aja orang itu belum sadar dosa janjinya, dosa sumpahnya. Allah paham, Allah tahu sifat dan karakter manusia, mudah lupa. Sehingga Allah abadikan di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Silakan teman-teman buka Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Itu adalah perjanjian kita pertama, sumpah kita pertama sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad kita. Apa janji dan sumpahnya? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Aku bersaksi ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Itu adalah sumpah pertama. Begitu kita dilahirkan ke alam dunia, disahadatkan oleh orang tua kita. Begitu kita balik, sempurna sahadat kita. Apa itu sahadat? Aku bersaksi, engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Nah, itu teman-teman. Bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhannya, Rasulullah adalah nabinya. Namun prakteknya dalam menjalani kehidupan, meyakini sesuatu melebihi yakinnya kepada Allah. Apa kabar sahadatnya? Meyakini sesuatu melebihi yakinnya kepada sabda Rasulullah. Apa kabar? Apa kabar? Sok, kata pedagang obat, ibu jangan puasa, nanti kalau puasa sakitlah asam lambung Anda kamu. Itu kata pedagang obat. Nah, kalau kata Rasulullah, puasa obat, Anda mau percaya yang mana? Kata pedagang obat, ibu jangan makan nasi putih, nanti jadi diabetes. Ibu jangan makan ini, nanti jadi penyakit ini. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Anda lebih percaya yang mana? Lebih percaya pedagang obat atau lebih percaya firman Tuhan Anda sendiri? So, renungkan apa kabar sahadatnya. Anda lebih lebih takut besok nggak makan ketimbang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat baginya biasa-biasa aja. Namun besok nggak bisa makan, takutnya luar biasa. Apa kabar sahadatnya? Yuk, renungkan teman-teman. Renungkan. Belum lagi yang jelas-jelas melakukan kemusyrikan, baik dalam bentuk jimat, rajah, kodam, pusaka, susuk, klenik, dan lain sebagainya. Apa kabar sahadatnya? Barakallah. Apa kabar sahadatnya? Begitu kita balik, kemudian kita sekolah, kuliah, akhirnya bekerja. Ingat, sebelum masuk kerja, sebelum kita bekerja, ada selembar kertas yang diberikan oleh perusahaan. Di mana selembar kertas itu tertulis perjanjian kerja. Berarti janji bukan? Janji. Janji yang tertulis. Apa isinya? Siap bekerja disiplin waktu, siap bekerja sepenuh hati, siap bekerja 8 jam dan lain sebagainya. Prakteknya dalam bekerja. Ada nggak korupsi waktu? Ada nggak disiplin dengan waktu? Ada nggak tidak sepenuh hati melakukan pekerjaan itu? Apa kabar gajinya? Gaji halal, berkah nggak? Karena banyak sekali janji yang dilanggar. Apa kabar janjinya? Apa kabar gajinya? Gajinya banyak, halal, berkah nggak yang jadi pertanyaan. Banyak sekali perjanjian yang dilanggar saat bekerja. Kemudian begitu dewasa, kemudian menikah, di mana seorang laki-laki ijab kabul kepada wali si perempuan. Apa sih ijab kabul? Siap menanggung dosa dunia akhirat, siap menafkahi lahir batinnya, siap menjadi pelindungnya, penopangnya. Itu hakikat di balik ijab kabul. Begitupun Anda perempuan, dikasih selembar kertas oleh pihak KUA, teman-teman suruh tanda tangan. Masih ingat nggak? Dibaca nggak surat itu isinya apa? Perjanjian pranikah. Siap menjadi istri yang baik, istri yang sabar, taat dan patuh kepada suami. Sok, dibaca nggak? Masih ingat nggak perjanjian pranikah? Masih ingat nggak? Prakteknya dalam rumah tangga. Banyak nggak suami yang zolim pada istrinya? Banyak nggak suami yang tidak menafkahi lahir batin istrinya? Banyak nggak suami-suami yang semena-mena kepada istrinya, yang membiarkan istrinya berbuat dosa? Banyak nggak? Banyak. Lihat, banyak gak perempuan yang membentak suaminya, perempuan yang tidak sabar kepada suaminya, perempuan yang berkata-kata buruk kepada suaminya? Banyak gak? Banyak. Apa kabar pernikahannya? Apa kabar ijab kabulnya? Belum lagi ditambah seorang suami mungkin saking marahnya mengeluarkan kalimat-kalimat yang menurut dia itu kalimat marah, ternyata itu bagian daripada talak. Nyesel saya nikah sama kamu, talak teman-teman. Nyesel saya nikah sama kamu, itu udah talak. Bahkan terbesit dalam hati itu udah talak.
Apa kabar rumah tangganya? Di mata negara masih sah suami istri. So, di mata Allah masih sah nggak suami istri? Negara nggak tahu kita berantem, Allah maha tahu. Makanya meskipun statusnya di negara masih sah suami istri karena ada buku catatan nikah, di mata Allah belum tentu. Makanya wajar kalau rumah tangga banyak masalah. Suami pada PA, istri pada selewengan, anak sulit diatur, anak sulit untuk sholat, di dalam rumah berantem mulu, gak ada rukun-rukunnya, gak ada damai-damainya, anak gak betah di rumah. Wajar, karena rumah tangganya udah rusak. Tuh teman-teman, karena rumah tangganya udah rusak. Nikah udah berapa tahun? Pernah nggak rujuk? Pernah nggak diperbaiki pernikahannya? Gak mungkin manusia lepas dari salah. Gak mungkin. Pasti ada kesalahan. Maka perbaiki. Ayo perbaiki pernikahannya. Gak mesti harus datang ke KUA. Cukup seorang suami lapang dada. Akui kesalahan. Begitupun istri. Akui kesalahan. Istriku, aku minta maaf. Selama kita nikah, pasti banyak salah dan khilaf yang aku lakukan. Aku khawatir ada sesuatu yang terbesit maupun terucap, ternyata itu jatuh talak. Aku pengen kita rujuk, sayang. Siap kakanda, aku terima rujukanmu. Itu udah boleh kayak gitu, teman-teman. Ya, boleh. Makanya, segera perbaiki pernikahan jika Anda ingin rumah tangga Anda baik. Jadi perbaiki pernikahan gak mesti harus ke pengadilan agama. Itu hanya perbaikan legalitas hukum. Sedangkan pernikahan kita Allah yang maha menyaksikan. Negara gak nyaksiin. Kenapa suami istri terlihat dari buku nikah aja? Di mata Allah masih sah apa enggak suami istri? Boleh jadi nikah selama ini sama istri, boleh jadi kumpul kebo. Udah banyak talak yang dilakukan, belum pernah diperbaiki. Boleh jadi kumpul kebo. Makanya wajar musibah terus datang silih berganti dalam rumah tangga. Wajar. Ya. Tuh, itu dari kesalahan-kesalahan seperti itu. Belum lagi ketika anak lagi nangis, cup nak, diem ya. Nanti beli permen. Sok. Begitu anaknya diem, dibeliin permen ya. Belum lagi yang sumpah serapah. Saya sakit. Saya bersumpah gak bakal maafin kamu sampai akhirat. Nauzubillah, teman-teman. Orang yang sudah bersumpah seperti itu jangan harap akan mendapatkan naungan rahmat dari Allah ketika di padang mahsyar. Jangan harap akan mendapatkan air minum telaga Kausar dari Rasulullah. Bagi orang-orang yang bersumpah, saya tidak akan memaafkan kamu sampai kapanpun. Hati-hati, Allah tidak akan memberikan naungan rahmat kepada orang-orang yang seperti itu. Tidak akan. Kenapa? Siapa elu gak mau maafin kesalahan orang? Allah yang maha segala-galanya, yang maha mencukupi kebutuhan kita, yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memudahkan urusan kita, yang menyembuhkan penyakit kita. Kesalahan kita seabrek-abrek diampuni sama Allah. Ya Allah kan Tuhan, saya kan bukan. Itu alibi setan namanya. Ya, itu alibi setan namanya. Ingat, orang yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, orang yang tidak bisa mengucap kalimat maaf, setan hidup dalam dirinya, iblis hidup dalam dirinya. Karena hanya iblis dan setan yang tidak bisa mengucap kalimat maaf. Hanya iblis dan setan yang tidak bisa memaafkan. So, andaikan iblis dan setan minta maaf sama Allah, selesai kehidupan, kiamat teman-teman. Makanya orang yang tidak bisa minta maaf, orang yang tidak bisa memaafkan, setan dan iblis hidup dalam dirinya. Tuh, itu wujud nyata setan, wujud nyata iblis. Ya, renungkan teman-teman. Ya, renungkan. Makanya kalau kita nggak bisa memaafkan kesalahan orang lain, kita nggak bisa minta maaf kepada orang lain, itu tanda setan dan iblis lagi hidup dalam dirinya. Karena makhluk yang nggak bisa minta maaf, makhluk yang nggak mau minta maaf, hanya setan dan iblis. Mau ikutin sifat setan, mau ikutin sifat iblis, atau mau ikutin sifat Allah? Tuh teman-teman. Sifat Allah kan jelas, Rahman Rahim. Ya, mau ikutin sifat yang mana? Kalau ikutin sifat Allah, sifat para nabi, sifat orang-orang soleh, kebaikan yang akan didapatkan. Kalau mau ngikutin sifatnya iblis dan setan, silakan. Jurang neraka yang ada. Ya, gitu ya teman-teman ya. Makanya janji dan sumpah itu udah banyak banget yang kita lakukan. Banyak banget. Makanya hanya orang-orang munafik disebutkan dalam sebuah kitab. Hanya orang-orang munafik ketika mendengarkan perintah wajib dari Allah, gugurkan janji dan sumpahmu. Kemudian dia merasa, saya nggak punya janji, saya nggak punya sumpah. Itu orang munafik nyata. Disebutkan dalam kitab itu adalah orang munafik nyata. Maka bagi siapapun di antara kita, ada nggak manusia zaman sekarang yang nggak pernah melanggar janji?
Ada nggak manusia zaman sekarang yang nggak pernah melanggar sumpah? Ada nggak manusia zaman sekarang yang tidak pernah berjanji dan bersumpah? Ada nggak teman-teman? Ada nggak teman-teman? Gak ada. Pasti pernah semuanya. Maka kafarat wajib nggak? Ya memang udah wajib. Buat siapa? Buat diri kita yang sadar diri akan banyaknya janji, banyaknya sumpah yang terucap dan terlanggar. Jadi kafarat itu wajib bagi orang-orang yang sadar diri memiliki dosa, memiliki pelanggaran janji, pelanggaran sumpah. Yang pernah berjanji, pernah bersumpah, pernah melanggarnya, itu wajib hukumnya. Namun bagi orang yang gak merasa dirinya punya janji, yang gak merasa dirinya punya sumpah, ya gak wajib bagi mereka. Kan orang munafik. Nah, makanya gak wajib bagi mereka. Bagi mereka, mereka anggap tidak wajib. Bagi Allah tetap aja wajib. Sok dibuka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Silakan buka sendiri. Nah, lalu bagaimana cara untuk menggugurkannya? Bagaimana cara untuk menggugurnya? Ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Silakan dibuka Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Apa sih bahayanya kalau nggak digugurkan? Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya. Allah tidak akan memperhatikannya. Dan Allah tidak akan mensucikannya. Nauzubillah teman-teman. Nauzubillah. Janji adalah ikatan. Janji adalah belenggu, mengikat. Semakin banyak janji, semakin banyak ikatan. Semakin banyak janji, semakin banyak ikatan. Yuk, munculkan alam kesadaran. Bayangkan diri kita dipenuhi dengan ikatan, buah daripada dosa-dosa kita. Orang kalau dipenuhi ikatan, kira-kira sakit nggak badannya? Sakit pasti. Orang ketika tubuhnya dipenuhi dengan ikatan yang menjerat dirinya, sulit nggak jalannya, sulit nggak geraknya, sulit nggak kehidupannya, sulit. Kira-kira sempit nggak aktivitasnya, sempit. Dari situlah datanya sakit, sulit, sempit yang nggak sembuh-sembuh, yang nggak kunjung berakhir. Karena adanya janji dan sumpah yang terus dilanggar teman-teman. Yuk, makanya hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai melanggar janji, jangan sampai melanggar sumpah, dan jangan sering berjanji, jangan sering bersumpah. Itulah kenapa Rasulullah saja sampai ditegur oleh Allah. Rasulullah saja sampai ditegur oleh Allah. Jangan dulu janjiin. Segala sesuatu kan Allah yang ngatur. Makanya Rasulullah ditegur. Makanya awali dengan insya Allah. Tuh kan jelas kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa sih hikmah dari kisah Al-Quran? Apakah hanya sebatas dongeng sehingga tidak ada pelajaran dalam hidup? Ya. Masa Al-Quran hanya sebatas dongeng? Dongeng para nabi, dongeng para orang-orang mulia yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan dongeng guys. Al-Quran itu petunjuk kehidupannya sesuai dengan kehidupan kita saat ini. Jadi baca Al-Quran itu jangan membayangkan ketika Nabi seperti ini, kok Nabi kayak gitu ya? Bukan ngebayangin kayak gitu, tarik pada diri. Nabi aja ketika berjanji ditegur sama Allah. Apalagi diri kita berjanji nggak sadar akan janjinya, bahkan nggak diawali dengan insya Allah, bukan ditegur lagi. Musibah akan terus datang silih berganti. Kenapa? Teguran, ditegur terus sama Allah. Ya, dari sini mulai paham apa itu kafarat, bagaimana pentingnya, apa wajibnya? Mulai paham teman-teman? Nah, lalu bagaimana cara untuk menggugurkannya? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Ayat 89. Bagaimana cara menggugurkannya? Yang pertama, berikan makanan kepada 10 orang sebagaimana apa yang engkau makan untuk keluargamu sehari-hari. Ya, jadi berikan makanan kepada 10 orang untuk sebagaimana apa yang kita makan sehari-hari. Normalnya manusia sehari makan 3 kali. Ya, berarti satu orang sekiranya cukup 3 kali makan. Gambarannya ya, bukan patokan. Gambaran orang makan itu sama aja nasi 1 piring, atau nasi 1 box, atau nasi 1 bungkus. Jadi kalau kita ngasih untuk 10 orang, berarti 30 bungkus yang kita persiapkan. Paham gak di sini? Ya, paham gak di sini? Kita makan 1 porsi itu anggap aja 1 box atau 1 bungkus. Berarti kalau untuk 3 kali makan, 3 box kali 10, 30. Paham gak di sini maksudnya? Jadi bikinlah 30 bungkus nasi, 30 box nasi, bagikan
Kepada siapa? Disebutkan dalam Al-Quran, kepada orang-orang yang tidak mampu. Makanya saran saya teman-teman buka Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Satu, teman-teman mendengarkan penjelasannya. Kedua, teman-teman baca suratnya, baca ayatnya. Sehingga apa? Dari percaya jadi yakin. Dari yakin jadi hakul yakin. Kalau udah mendengar, udah melihat, nggak percaya, maksiat apa yang telah diperbuat sehingga firman Tuhannya tidak dipercaya. Ya, mendengarkan, membaca, melihat langsung ayatnya. Dari percaya jadi yakin, dari yakin jadi hakul yakin. Itu ya teman-teman ya. Udah paham ya? Kemudian kita lihat lagi. Kalau nggak mampu bagi makanan gimana ya Allah? Nanti nggak usah ditanya ya. Kalau Allah udah berfirman bagi makanan, udah nggak usah diambil pusing bagi makanan. Jangan kayak Bani Israel. Disuruh oleh Nabi Musa sembelih sapi, banyak pertanyaan. Sapinya harus kayak gimana? Boleh nggak sapi kayak gini? Warnanya apa? Umurnya berapa? Kalau udah disuruh bagi makanan, udah bagi makanan. Nggak usah ditanya, makanan mentah apa makanan mateng? Minuman boleh nggak? Pakai roti boleh nggak? Pakai bubur boleh nggak? Nggak usah banyak pertanyaan. Allah perintahkan bagi makanan, udah. Makanan itu sebagaimana nasi berserta lauk pauknya, udah. Kalau pakai roti boleh nggak? Kalau pakai ini boleh nggak? Jangan seperti Bani Israel. Ya, ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi, banyak pertanyaan. Umurnya berapa? Ininya berapa? Kemudian nyarinya di mana? Usianya berapa? Warnanya apa? Banyak pertanyaan, dikerjain kagak, banyak pertanyaan. Makanya ketika Allah sudah berpesan, udah memberi perintah, bagi makanan udah, nggak usah banyak pertanyaan, bagi makanan. Mentah apa mateng? Pakai beras boleh nggak? Pakai minyak boleh nggak? Nggak usah banyak pertanyaan. Dah, siapin makanan, beli aja nasi bungkus, atau bikin aja nasi bok, atau bikin aja nasi padang dan lain sebagainya. Bagikan untuk 30 orang. Ya, jadi nggak usah banyak pertanyaan. Tugas kita adalah taat dengan perintah, bukan banyak pertanyaan. Jangan seperti Bani Israel. Kan udah disebutkan dalam Al-Quran. Ribet orangnya. Dikerjain kagak, pertanyaannya kebanyakan. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika sudah mendengar bagi makanan, gak usah banyak pertanyaan. Nanti makanannya kayak gimana? Nanti kalau nggak mampu 30 gimana? Yang banyak pertanyaan ya teman-teman ya. Udah perintahnya 30, bikin 30. Kalau belum mampu 30, cicil. 10 dulu kek, 20 dulu kek, 5 dulu kek, 1 dulu kek. Cicil. Kalau nggak mampu 30. Ya. Al-Ma'idah ayat 89. Ya Allah, kalau nggak mampu bagi makanan gimana? Apa perintah Allah? Teman-teman, tadi sudah disampaikan ya. Berilah makanan kepada 10 orang sebagaimana apa yang engkau makan. Untuk keluarga, normalnya sebagaimana apa yang kau makan itu bukan berarti kita makan tempe, ngasihnya tempe. Kita makan ikan asin, ngasihnya ikan asin. Bukan. Ya, sebagaimana apa yang kita makan itu normalnya manusia sehari makan 3 kali. Makanya berilah makan kepada dia cukup untuk 1 hari makan. Kalau kita makan 1 kali, anggap aja 1 bok. Kalau 3 kali berarti 3 bok kali 10. Berarti 30 bok untuk 10 orang. Silakan bagikan untuk 10 orang. Daripada 10 orang kebanyakan dapatnya, berikan untuk 30 orang. Gitu ya. Paham nggak di sini maksudnya? Di ayatnya disebutkan untuk 10 orang. Kenapa bagikannya 30? Dari sini paham? So, buka tafsir, buka aja, browsing aja di Google. Tafsir Al-Quran surat Al-Ma'idah 89. Nah, buka aja. Kalau nggak ada ini, buka aja. Di ayatnya kan 10 orang. Kenapa disuruh bikinnya 30? Tuh ya, dari sini paham ya? Makanya 30 orang. Daripada 1 orang dapat 3, 1 orang dapat 3, khawatir dibuang, khawatir nggak dimakan, karena tidak semua tetangga, tidak semua orang mau menerima makanan kayak gitu. Ya, maka berikan kepada orang yang butuh untuk 30 orang. Gitu ya. Kalau nggak mampu bagi makanan, Allah berfirman, bagilah pakaian. Bagi pakaian. Pakaiannya seperti apa? Apakah harus baru? Tidak. Selagi masih layak pakai, menutup aurat, itu diperbolehkan. Ya. Pakaiannya seperti apa? Kerudung boleh nggak? Jilbab boleh nggak? Sarung boleh nggak? Selagi pakaian yang dipakai untuk menutup aurat, itu diperbolehkan. Oke, dari sini paham?
Jika perempuan ya gamis atau baju jilbab. Jika laki-laki sarung, baju, celana dan lain sebagainya. Peci bukan, ya. Paham ya di sini ya? Apakah harus kayak gini apa? Udah nggak usah banyak pertanyaan, kerjakan aja. Ya Allah, kalau nggak mampu, saya nggak punya baju, saya punya baju cuma yang ada di tubuh saya. Bagaimana cara kafarotnya? Allah Maha Baik, Allah berikan opsi ketiga. Buka suratnya, baca. Merdekakanlah hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya itu apa? Di zaman sekarang, memerdekakan hamba sahaya itu sulit nyarinya. Maksud daripada memerdekakan hamba sahaya, membantu kesulitan orang lain. So, dengan apa? Dengan apa yang Allah titipkan pada diri kita. Allah titipkan tenaga, bantu dengan tenaga kita. Allah titipkan kita harta, bantu dengan harta kita. Bantu kesulitan orang lain. Baik dengan harta kita, jiwa kita, biaya dan dana kita. Intinya bantu kesulitan orang lain, niatin kafarot. Untuk berapa orang? Kesulitannya harus kayak gimana? Gak usah banyak pertanyaan. Ada orang minta tolong berarti dia lagi sulit. Bantu, niatin kafarot. Ya, kalau ada orang niat hutang boleh gak diniatin kafarot? Niat nolongnya kafarot, namun niat hutangnya gak bisa diniatin kafarot. Paham? Ya, ada orang lagi kesulitan. Dalam arti lagi butuh bantuan nih, lagi hajatan, butuh yang bantuin. Bantuin tanpa mengharapkan bayaran. Itu bisa diniatin kafarot. Ya, paham teman-teman? Sekarang, ya Allah, gimana saya mau membantu kesulitan orang lain? Saya hidup aja lagi sulit, bangun dari tempat tidur aja saya nggak bisa. Jangankan ngasih makan ke orang lain, ngasih pakaian ke orang lain, saya hidup hanya sebatang kara. Saya sakit hanya tergeletak di tempat tidur. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Lalu bagaimana kalau nggak mampu seperti itu? Allah berfirman, opsi yang keempat, maka gugurkan kafarot dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu caranya. Harinya apa? Bebas. Boleh nggak sehari puasa nanti ditunda 2 hari lagi puasa? Nggak boleh. 3 hari berturut-turut tanpa putus. Puasanya kayak gimana? Sama kayak Ramadan, dari subuh sampai maghrib. Dari sini paham teman-teman? Kafarot, paham dari sini? Nah, dahsyatnya dari kafarot bisa memutus keburukan yang mengalir dari orang tua kita dan leluhur kita. Itu teman-teman. Bahkan dahsyatnya kafarot bisa memutus keburukan buah daripada janji dan sumpah serapah kita. Bersumpah serapah kepada anak, dasar anak nakal. Kulu kalam ad-du'a, anaknya nakal beneran. Bagaimana cara mengurutkannya? Bagaimana cara menariknya? Kafarot teman-teman. Ya, kafarot teman-teman. Dari sini paham? Ya, ini sebelum penjelasan yang mudah untuk dipahami ya teman-teman ya. Kemudian ketika bersumpah serapah, saya nggak bakalan gini bersumpah serapah misal. Ya, bagaimana cara mengurutkannya? Ya itu kafarot. Dan sesuatu yang disumpahkan itu bukan hanya terucap. Contoh, orang yang melakukan kemusikan berarti ada perjanjian dengan golongan jin. Ketika belum digugurkan perjanjiannya, maka akan terus mengalir kepada anak dan keturunannya. Tuh, ciri-ciri orang yang terikat perjanjian dengan golongan jin itu apa? Ada penyakit yang punya jadwal. Seminggu sekali kambuh, setiap 2 minggu sekali kambuh, setiap sebulan sekali kambuh, setiap 3 bulan sekali kambuh. Itu tanda-tanda adanya sumpah serapah dengan golongan jin yang dilakukan baik oleh diri kita, orang tua kita, leluhur kita. Karena janji itu akan senantiasa dituntut. Nah, lewat perantaranya apa? Lewat perantara sakit. Karena ketika bahagia ditegur, belum tentu orang ketika ditegur dengan bahagia sadar. Namun orang ketika ditegur dengan sakit, sulit, sempit, dia bisa langsung sadar. Tapi tidak semua orang menyadarinya. Gitu teman-teman. Ya, makanya ujian paling berat, ujian dengan kebahagiaan. Kalau ditegur, diuji dengan kesulitan, kesempitan, kesedihan, lahirnya bisa langsung ingat dosa. Makanya itu ya teman-teman ya. Ada